Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Al-Qadri, NIM 205031272, kelas 253D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Jurnalistik. Dosen pengampu Ibu Solehatun Akmalia, SAG, MPDI. Mata kuliah Islam di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dalam bentuk video kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Maluku, Ternate, dan Tidore. Kesultanan Ternate. Pulau Gapi, yang merupakan nama awal dari Ternate, kedatangan Islam di Maluku khususnya Ternate diperkirakan sejak awal berdirinya Ternate 1257. Nama sebenarnya dari kerajaan Ternate yang merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku adalah Kerajaan Gapi. Tapi kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Raja Gapi pertama adalah dengan gelar Bab Mansur Malamu 1257 sampai 1272. Kerajaan yang berpusat di kampung Ternate. Kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Kepercayaan mereka diasumsi beragama animisme atau kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib, terutama gunung berapi Gamalaya yang berada di Pulau Gapi atau Ternate. Hanya dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi meluk Islam pertengahan abad ke-15. Adanya perkembangan kerajaan mendorong Raja Ternate untuk memperluas pengaruhnya kekuasaannya. Mereka melakukan ekspansi ke bagian lainnya dari Kepulauan Maluku. Dari situlah muncul ketidaksenangan kerajaan lain dan tidak heran apabila terjadi peperangan. Demi menghentikan konflik yang berlarut-larut, Sultan Ternate yang ke-7, Kolano Cili Aila atau yang disebut juga Kolano Sidah Arif Malamu 1322 sampai 1331 mengundang raja-raja Maluku yang lainnya untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan itu disebut atau bisa dikenal sebagai Persekutuan Motir. Karena pertemuan itulah dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga Maluku sebagai Persekutuan Moluku Ki-Raha. 4 gunung Maluku yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kolano marhum 1465 sampai 1489 Masehi adalah Kolano yang bisa disebut dengan raja Ternate yang pertama kali masuk Islam setelah mendapat seruan dakwah dari pedagang asal Minangkabau, yaitu juga murid Sunan Giri yaitu Datuk Maulana Hussein yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Setelah Kolano marhum wafat pada tahun 1486, kemudian digantikan oleh putranya Zainal Abidin 1486 sampai 1500. Beberapa langkah besar yang diambil Zainal Abidin selama ia memimpin diantaranya adalah 1. Meninggalkan gelar Kolano dan menggantikan dengan Sultan. 2. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. 3. Berlakunya syariat Islam. 4. Membentuknya lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Sikap dan arahan dari Zainal Abidin ini kemudian diikuti secara total oleh kerajaan lainnya di Maluku termasuk Maluku Ki-Raha. Selain itu, Zainal Abidin juga mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin yang mendalami ajaran Islam secara langsung kepada Sunan Giri di Pulau Jawa itu pernah mendapat julukan sebagai Sultan Buah Lawa atau Sultan Cengki. Pemerintahan Sultan Bayan Sirullah atau bisa yang disebut dengan Bayanullah, bangsa Eropa datang untuk pertama kali ke Ternate. Hal ini terjadi pada 1506 adalah Francisco Serau pada tahun 1512. Berita kedatangan Serau di Nusa Telu didengar Sultan Ternate Bayan Sirullah dan Sultan Tidore Al-Mansur. Dan terjadilah hak monopoli tersebut untuk pertama kalinya di dunia tata niaga Cengki. Di Maluku terjadilah monopoli oleh Portugis di kerajaan Ternate pada masa tersebut pada abad ke-16. Kesultanan Ternate, Kesultanan Aceh dan Kesultanan yang ada di Sumatera dan Kesultanan di Denmark di Jawa. Di antara dari 3 kerajaan Islam terbesar tersebut terbentuklah sebuah aliansi sebagai upaya penangkal invasi bangsa asing. Dibentuklah aliansi disebabnya oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511. Wafatnya Sultan Ba'abullah, Kesultanan Ternate mengalami kemunduran
Keinginan Portugis untuk kembali memonopoli perdagangan di Maluku semakin melemah. Kekuatan Ternate pada 1603, Kesultanan Ternate meminta bantuan militer kepada Belanda untuk menghadapi serbuan Portugis yang telah bersatu dengan imbalan yang sangat mahal, yaitu berupa kontrak atau tanda tangan memberikan kebebasan Belanda untuk menguasai. Sebagaimana hasil rempah-rempah, perlahan-lahan Belanda pun mengakhiri penguasaan Ternate pada 26 Juli 1607. Sultan Ternate terpaksa mendatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol, seperti yang telah dijanjikan sebelumnya pada tahun 1607. Belanda membangun benteng Orange di Ternate yang menjadi benteng pertama yang didirikan Belanda di Nusantara. Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore berada pada wilayah yang tidak jauh dari Kesultanan Ternate. Berdasarkan silsilah raja pertamanya Sahajati merupakan saudara Mansur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Mereka adalah putra dari Jafar Sahidik sebagai Mansur Malamo. Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati menganut agama Islam. Pada tahun 1995 Masehi, Sultan Ciryati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore yang pertama kali masuk Islam. Dan Ciryati dengan gelar Sultan Jamaluddin berkat dakwah dari Syekh Mansur dari Arab. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keislaman raja ini mempercepat proses islamisasi di kalangan rakyat Tidore dan juga didukung oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih difokus untuk membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana untuk beribadah di kalangan masyarakat. Pada tahun 1495 Masehi, mulainya. Ya, ada. Pada tahun 1955 Masehi, kerajaan Tidore dipimpin oleh Sultan Ciryati yang letak pusat kerajaan berada di Gemtina. Dan ketika Sultan Mansur naik tahta dan pada tahun 1912 Masehi, pusat kerajaan dipindahkan dan mendirikan perkampungan-perkampungan di Rem Utara. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, jabatan sebagai Sultan Tidore digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Sultan Mansur di tahun 1512 sampai 1526 Masehi. Kesultanan Tidore merupakan saingan Kesultanan Ternate dan merebut kekuasaan di Maluku meskipun hubungan antara kedua terjalin dalam ikatan perkawinan antara keturunan. Selain itu, kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore juga merupakan salah satu dari kerajaan besar di Jazirah Maluku Utara yang mengembangkan kekuasaan terutama di wilayah selatan Pulau Halmahera dan kawasan Papua bagian barat sejak 600 tahun yang lalu. Kekuasaan pemerintah di kerajaan Tidore yaitu Sultan Mansur. Sultan Mansur adalah sultan yang ke-12. Kesultanan Tidore pada awalnya membina hubungan dengan Spanyol pada 1512 yang dimaksud untuk mengimbangi hubungan Kesultanan Ternate dengan Portugis. Namun, hubungan itu tidak berlangsung lama karena pihak Portugis melakukan protes terhadap pihak Spanyol yang dianggap mengingkari janji yang telah disepakati dibuat di Tordesillas pada 1994. Tahun 1526 Sultan Mansur wafat. Tidore bangkit kembali pada masa Sultan Nuku 1797 sampai 1805 yang mendapat gelar kehormatan Sri Mahatuan Sultan Saidul Jihad Amiruddin Syarifuddin Syah Muhammad El-Mabus alias Kaici Paparangan atau bisa disebut Jau Barakati. Sultan Nuku bisa menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu oleh Inggris. Sejak itu Tidore dan Ternate tidak diganggu baik dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol maupun bangsa Belanda. Sehingga kemakmuran rakyat terus meningkat. Kawasan kekuasaan Tidore semakin luas, mencakup Pulau Seram, Pulau K, Pulau Raja Ampat, Pulau Papua, bahkan sampai ke Pulau Pasifik. Pada